Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Kelompok 4 terdiri dari Adisa Lovena Akil Pamungkas, Jihanuddin, Dita Via Adinianda, Reni Dwi Agustin, dan Holidin. Pada halaman pertama, Adisa Lovena mengemukakan asesmen as learning. Terdapat dua jenis asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Rubrik pada asesmen formatif yaitu keaktifan dan motivasi belajar, beriman dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Skala penilaian menggunakan skala Likert 1-5. Sedangkan asesmen sumatif, guru diarahkan untuk menggunakan kata kerja operasional dengan rumusan tujuan pembelajaran menggunakan KKO dalam dimensi proses kognitif taksonomi Bloom edisi revisi. Tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan harus dipastikan relevan dengan capaian pembelajaran. Sumbernya yaitu pelatihan asesmen pembelajaran kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Karambitan Tabanan Bali, Jurnal Pengabdian dalam Masyarakat. Pada halaman selanjutnya, Jihanuddin mengemukakan UBD merupakan desain pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi aspek yaitu menjelaskan interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Instrumen yang digunakan ada dua, yaitu berupa angkat persepsi mahasiswa dan instrumen soal fisiologi tumbuhan yang diberikan sebagai pre-test dan post-test. Dengan sumber yaitu kontribusi asesmen formatif dalam tahapan understanding by design terhadap pemahaman mahasiswa calon guru biologi Universitas Ahmad Dahlan. Lalu pada halaman selanjutnya, Dita Via mengemukakan penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Setelah melakukan penilaian, guru akan mengumpulkan bukti penilaian. Bukti penilaian yang telah dikumpulkan nantinya akan dianalisis untuk dievaluasi dan dilakukan pengembangan. Pengumpulan bukti penilaian ini dilakukan dengan beberapa metode seperti memberikan tugas proyek atau portofolio. Buktinya dapat berupa kuis, tes, atau pengamatan. Dalam hal ini terdapat dua penilaian, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif mempunyai 3 komponen, yaitu umpan balik, penilaian sejawat, dan penilaian diri sendiri. Dengan sumber analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran atau JPP. Lalu pada halaman selanjutnya, Reni mengemukakan penilaian UBD telah menekankan pada unjuk kerja murid atau performance student. Hasil yang ingin dicapai dalam UBD tidaklah langsung pada kemampuan yang tertinggi, melainkan disusun secara bertahap, karena yang paling diharapkan dalam pembelajaran berbasis UBD adalah pemahaman peserta didik. Asesmen dilakukan selama proses pembelajaran, tidak hanya di akhir pembelajaran. Ditunjukkan dengan bukti otentik yang mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan sumber implementasi understanding by design dalam kegiatan pembelajaran literatur review FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya, Holidin mengemukakan penilaian adalah proses memilih, mengumpulkan, menilai kelemahan suatu produk atau program, atau sejauh mana keberhasilan pendekatan yang dipilih dapat memecahkan masalah dalam rangka menyempurnakan suatu tujuan. Secara umum, asesmen diagnostik bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik dibagi menjadi 2, kognitif dan non-kognitif. Dalam asesmen kognitif terdapat formatif dan sumatif. Bentuk dari formatif dan sumatif antara lain: pertama, tidak tertulis, contohnya diskusi, kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Yang kedua, tertulis, contohnya adalah refleksi, jurnal, isai, poster, dan tes tertulis.
dengan sumber asesmen kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar dengan jurnal Mahesa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.